السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Telah kita jelaskan pada sesi sebelumnya tentang salah satu keyakinan aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah salafiyah, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Ahlus Sunnah As-Salafiyah menetapkan bahwa mereka menetapkan apa saja yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama Allah. Demikian pula sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan mereka meninggalkan 4 penyakit yang dapat merusak keyakinan seseorang dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama penyakit ta'til, yaitu mengingkari. Apakah mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah, atau mengingkari sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah namun sifatnya diingkari, seperti keyakinan kaum Mu'tazilah, atau menetapkan sebagian sifat dan mengingkari sekian banyak dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya keyakinan Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Maka ini merupakan bentuk ta'til yang tidak diperbolehkan, sebab menta'til nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan bentuk pengingkaran apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah tabaraka wa taala menetapkan untuk dirinya sifat bahwa Allah mencintai, Allah cinta kepada orang-orang yang bertakwa, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, amal saleh, mereka mengatakan Allah tidak punya sifat cinta. Berarti dia mengingkari. Allah menetapkan, mengapa mereka mengingkarinya? Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwa Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia. Hadis-hadis mutawatir menerangkan tentang hal tersebut. Dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka seluruhnya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul, Allah turun.
Namun jangan difahami turunnya seperti turun makhluk dari atas ke bawah. Tidak ada satupun dari ulama sunnah yang memahami demikian. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzil. Allah turun, tapi tidak diperbolehkan menyerupakan Allah dengan makhluk atau membagaimanakan sifat Allah atau bahkan mengingkari. Nabi SAW mengatakan Allah turun, kata mereka Allah tidak turun. Ini bentuk ta'til, mengingkari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Penyakit yang kedua, penyakit tashbih wa tamthil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Penyakit yang ketiga, at-tahrif, merubah makna-makna dari kalimat-kalimat tersebut dari maknanya yang benar, yang sahih, yang dikenal dalam bahasa Arab. Dan penyakit yang keempat, penyakit takyif, membagaimanakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan sebelumnya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka berlepas diri dari kelompok al-musyabbihah, al-mumattsilah, yang menyerupakan Allah tabaraka wa taala dengan makhluknya. Termasuk dalam hal ini Ibnu Taimiyah rahimahullah merupakan kedustaan apa yang disebutkan oleh Ibnu Battutah dan yang bersamanya yang telah menyebarkan fitnah terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa beliau menyerupakan Allah dengan makhluknya pada saat beliau berkhutbah di atas mimbar menasihati kaum muslimin, lalu menyebutkan tentang hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, lalu dia mengatakan seperti turunnya aku dari mimbar ini, lalu dia turun. Ini adalah fitnah, ini adalah kedustaan, dan murid-murid beliau mempersaksikan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada tanggal yang disebutkan oleh Ibnu Battutah, tanggal 9 Ramadan, beliau berada di dalam penjara dari bulan Sya'ban. Pada tanggal 6 Sya'ban beliau telah masuk ke dalam penjara Qal'ah, dan beliau tidak lagi keluar dari penjara sampai kemudian beliau meninggal pada tahun 728 Hijriyah. Maka para ulama mengatakan ketika mereka menggunakan cara-cara dusta, maka kami menggunakan tarikh, melihat kepada sejarah tentang berbagai macam kejadian. Dari sejarah tersebut kita akan mengetahui ucapan para pendusta, dan kita mampu menyingkap fitnah dan kedustaan yang mereka lakukan. Seperti itu pula yang dilakukan oleh Ibnu Battutah tatkala mereka berdusta terhadap Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka murid-murid beliau mempersaksikan tentang beliau bahwa beliau berada dalam penjara. Kalau ingin mengetahui akidah Ibnu Taimiyah rahimahullah, seharusnya merujuk kepada kitab-kitab beliau. Beliau banyak sekali menulis tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqidah Al-Wasithiyah, Fatwa Al-Hamawiyah, Risalah At-Tadmuriyah, As-Safadiyah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Seharusnya mereka merujuk kepada kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun Ahlus Sunnah berlepas diri dari Al-Musyabbihah. Kelompok Al-Musyabbihah, kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, itu ada beberapa firqah. Firqah yang pertama yang disebut firqah Al-Hishamiyah. Kelompok Al-Hishamiyah. Firqah Al-Hishamiyah ini itu terbagi menjadi dua kelompok. Al-Hishamiyah yang pertama yaitu para pengikut Hisham ibn al-Hakam
Hisham ibn al-Hakam ini termasuk yang menyebarkan pemahaman al-musyabbihah, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Bahkan dia mengatakan bahwa Allah itu lebar, tinggi, besar, lebarnya seperti tingginya, dan yang semisalnya, menyebutkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya, bahwa Allah itu memiliki warna, memiliki rasa, memiliki bau, dan seterusnya. Ini kelompok Hisham ibn al-Hakam. Kelompok al-Hishamiyah yang kedua, yaitu para pengikut Hisham bin Salim al-Jawaliqi. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bentuknya seperti manusia. Bentuknya seperti manusia. Sampai dia menyebutkan bahwa Allah itu memiliki rambut yang berwarna hitam, memiliki qalbu yang di dalamnya berisi hikmah, dan yang lainnya dari sifat yang disebutkan oleh Hisham bin Salim. Ini kelompok al-Hishamiyah. Ada pula kelompok al-Jawaribiyah, yaitu kelompok dari para pengikut Dawud al-Jawaribi. Kelompok ini mengatakan bahwa sesembahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memiliki jasmani, memiliki daging, memiliki darah, memiliki anggota tubuh, sehingga dia menyifati Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang sama seperti yang ada pada manusia. Dia mengatakan bahwa anggota tubuh yang ada pada Allah, jasmani Allah, sama seperti anggota tubuh pada manusia, kecuali kemaluan dan kecuali jenggot yang mereka nafikan. Yang lainnya sama seperti manusia. Kelompok yang keempat, Al-Karramiyah, yaitu para pengikut Muhammad bin Karram As-Sajastani. Mereka adalah kelompok yang juga menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki jasmani, memiliki badan. Lalu mereka menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya. Ini semua dari kelompok al-musyabbihah. Apa sikap ahlus sunnah? Ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri. Kata Nu'aim bin Hammad al-Khuzai rahimahullah ta'ala, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Sebagaimana musuh-musuh ahlus sunnah as-salafiyah, mereka menuduh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala yang membawa pemikiran al-mujassimah, al-musyabbihah, yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jisim, memiliki jasad, tubuh, jasmani, badan. Itu diucapkan oleh mereka, terkhusus mereka yang membela aqidah Asy'ariyah. Lalu kemudian mereka menyebarkan fitnah dan berdusta atas nama Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa Ibnu Taimiyah beraqidah mujassimah,
beraqidah musyabbihah. Ini adalah hal yang batil. Tidak ada satupun dari ulama sunnah yang berkeyakinan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Menetapkan sifat-sifat Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Kalau sekedar nama yang sama, kalau sekedar asal sifat yang sama, lalu kemudian disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka berarti kelompok Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, mereka juga musyabbihah, mujassimah. Mereka juga menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Karena mereka menyifati Allah itu memiliki hayah, memiliki kehidupan. Manusia juga punya kehidupan. Allah memiliki sifat mendengar dan melihat. Manusia juga mendengar dan melihat. Allah Azza wa Jalla, kata mereka, punya kehendak. Manusia juga punya kehendak. Mereka juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifatul kalam, berbicara. Manusia juga berbicara. Berarti kelompok Asy'ariyah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Namun mereka mengatakan kami menetapkan sifat-sifat ini, sifat 20 ini, dan kami tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka itulah jawaban Ahlus Sunnah. Kami Ahlus Sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengerti tentang dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla menetapkan pada dirinya bahwa dia memiliki tangan. Allah memiliki sifat mencintai. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat marah, sifat murka. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat tertawa. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat turun. Akan tetapi sifat-sifat ini semua tidak boleh diserupakan dengan siapapun dan apapun dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam banyak kitab beliau, tulisan beliau, membantah kelompok al-mujassimah. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa asal pemikiran kelompok al-mujassimah yang menetapkan bahwa Allah itu memiliki jasmani, jasad, badan, itu dari kaum Yahudi, dari keyakinan Yahudi. Mereka lah salafnya kaum mujassimah, pendahulunya kaum mujassimah. Adapun di dalam Islam, yang mengaku sebagai seorang muslim yang pertama kali menyebarkan pemikiran al-mujassimah, al-musyabbihah ini adalah Hisham ibn al-Hakam yang telah kita sebutkan tadi. Hisham ibn al-Hakam ini seorang yang berpemikiran Syiah Rafidah. Bahkan Hisham ibn al-Hakam ini termasuk perawi yang sangat dipercaya, yang sering dinukilkan riwayatnya oleh kelompok Syiah Rafidah, terutama dalam kitab yang dianggap paling sahih menurut kelompok Syiah, kitab Al-Kafi karya Muhammad bin Yaqub Al-Khulaini. Sering kali mereka menyebutkan dan menukilkan riwayat yang berasal dari jalur Hisham ibn al-Hakam. Demikian pula Hisham bin Salim al-Jawaliqi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa awwalu ma dhahara itlaqu lafdhil jismi min mutakallimati syi'ati ka Hisham ibn al-Hakam. Orang yang pertama kali menyebutkan lafaz jisim, jasmani bagi Allah ini dari kalangan Syiah, Ahlul Kalam, yang bernama Hisham ibn al-Hakam. Lalu kata beliau, wa amma asy-syar'u far-rusulu wa atba'uhum alladzina min ummati Musa wa Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lam yaqulu innallaha jismun wala innahu laysa bijism
wala innahu jauhar wala innahu laisa bijauhar. Adapun di dalam syariat, maka para rasul dan para pengikut rasul dari umatnya Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki jisim, memiliki jasmani. Sebagaimana mereka juga tidak mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki jasmani. Mengapa demikian? Karena lafaz jisim, jasmani, itu adalah lafaz yang sama sekali tidak pernah disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran Karim bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan dirinya memiliki jisim. Tidak ada. Tidak ada pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang tidak disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berpendapat demikian. Mereka tidak menetapkannya. Sehingga bagaimana mungkin dikatakan bahwa Ahlus Sunnah Al-Mujassimah yang menetapkan bahwa Allah memiliki jasmani, sementara kata al-jism itu sendiri tidak disebutkan dalam Al-Quran Karim, tidak disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah pun tidak menyebutkannya, tidak menetapkannya. Sehingga kata mereka, kita tidak bisa mengatakan apakah Allah itu memiliki jisim atau Allah itu tidak memiliki jisim, karena tidak ada penetapan sekaligus penafian di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi sifat itu ada dua macam. Ada sifat tsubutiyah. Yang dimaksud sifat tsubutiyah yaitu sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah sifat baginya, sifat milik Allah Azza wa Jalla. Yang telah kita sebutkan, Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-iradah, berkehendak. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mendengar, melihat, dan seterusnya. Ini sifat tsubutiyah. Ada pula sifat salbiyah. Yang dimaksud sifat salbiyah yaitu sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari sifat tersebut, atau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Azza wa Jalla berlepas diri dari sifat tersebut. Allah menafikan dari dirinya sifat itu. Misalnya sifat az-zulm, kezaliman. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa la yadhlimu rabbuka ahadan." Wa la yadhlimu rabbuka ahadan. Dan Rabbmu tidaklah berbuat zalim kepada siapapun. Maka Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat kezaliman dari dirinya sendiri. Maka kita mengatakan Allah tidak memiliki sifat az-zulm, sifat kezaliman, karena Allah sendiri yang menafikan dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat al-ghaflah, sifat kelalaian. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu tidak lalai dari apa yang kalian amalkan. Allah menafikan dari dirinya. Maka Ahlus Sunnah mengatakan kita menafikan, meniadakan sifat al-ghaflah, sifat kelalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini keyakinan Ahlus Sunnah. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, dan mereka juga menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul. Tidak melampaui hal tersebut. Apa yang tidak disebutkan, misalnya seperti lafaz al-jisim, lafaz jauhar, lafaz jisim, jasmani, jauhar, ya, benda, tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW bahwa Allah menetapkan atau menafikan. Maka demikian pula sikap Ahlus Sunnah.
kata jisim itu adalah lafaz yang mujmal. Maka kita tidak mengatakan Allah memiliki jisim. Sebagaimana kita juga tidak mengatakan bahwa Allah tidak memiliki jisim, karena memang tidak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, "Walladzi ittafaqat alaihi ar-rusulu wa atba'uhum ma jaa'a bihi al-Qur'an wat-Taurat min anna Allah mawsufun bi sifatil kamali wa annahu laysa kamithlihi syai'un fala tumathalu sifatuhu bi sifatil makhluqin ma'a itsbati ma athbatahu li nafsihi min as-sifati wa la yadkhulu fi sifatihi ma laysa minha wa yakhruju minha ma huwa dakhilun fiha." Kata beliau, yang disepakati oleh para rasul dan para pengikut mereka adalah apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula dalam kitab Taurat, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan bahwa Allah Azza wa Jalla tidak ada satupun yang menyerupainya. Maka tidak boleh sifat-sifat Allah diserupakan dengan sifat-sifat makhluk. Namun kita menetapkan sifat-sifat tersebut, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya bahwa dia memiliki tangan. Jangan kita mengatakan Allah tidak punya tangan. Loh, kamu lebih mengerti atau Allah? Kamu lebih paham tentang Allah atau Allah Subhanahu wa taala yang lebih paham tentang dirinya? Allah menetapkan untuk dirinya, kok kamu nafikan, kamu ingkari. Ini tidak diperbolehkan. Mengingkari apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ta'til. Ini ma'asyarul rahimakumullah. Wala yadkhulu fi sifati ma laysa minha. Jangan dimasukkan dan digolongkan termasuk di antara sifat Allah apa yang bukan bagian dari sifat Allah. Dan jangan pula dikeluarkan dari sifat Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Idza tabayyana hadza, apabila hal ini telah jelas, kata beliau, fal muslimuna lamma kana i'tiqaduhum bi anna Allah ta'ala mawsufun bima wasafa bihi nafsuhu wa annahu laysa kamithlihi syai'un wa kana ma athbatuhu lahu min as-sifati mimma ja'at bihi ar-rusul lam yakun alaihim malam. Oleh karena itu, kaum muslimin tatkala keyakinan mereka, akidah mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dari sifat-sifat yang Allah menyifati dirinya dengannya, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun dari makhluknya, maka apa yang mereka tetapkan dari sifat-sifat tersebut, dari apa yang dibawa oleh para rasul, maka ini bukanlah sebuah celaan ketika mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Li'annahum athbatu ma athbatahu ar-rusul wa nafau ma nafathu ar-rusul. Karena mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh para rasul dan mereka menafikan apa yang dinafikan oleh para rasul. Lalu setelah itu beliau mengatakan, wa amma syar'u fa ma'lumun annahu lam yunqal an ahadin minal anbiya'i wala sahabati wala tabi'in wala salafil ummah anna Allah jismun atau anna Allah laysa bijism balin nafyu wal itsbatu bid'atun fi syar'i. Adapun di dalam syariat satu hal yang telah dimaklumi, bahwa tidak ada penukilan sama sekali dari siapapun, dari kalangan para nabi atau dari kalangan para sahabat atau dari kalangan para tabi'in atau pendahulu umat ini yang mengatakan bahwa Allah memiliki jisim atau Allah tidak memiliki jisim. Tidak ada sama sekali. Bahkan menetapkan itu atau tidak menetapkan itu adalah merupakan perkara bid'ah di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada penyebutan jisim dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bagi kita bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah bukanlah kelompok musyabbihah, bukanlah kelompok al-mujassimah,
Barang siapa yang mengatakan ahlus sunnah salafi itu, mereka itu musyabbihah, berarti mereka pasti termasuk bagian dari kelompok al-mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Jahmiyah atau dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk di antara keyakinan yang disepakati oleh ahlus sunnah semenjak zaman para ulama salaf hingga sekarang dan hingga hari kiamat, tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa mereka menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arasy. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dan Allah Azza wa Jalla maha besar. Ini termasuk di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, menyelisihi pendapat kaum mu'attilah. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menetapkan arah bagi Allah, menetapkan jihah bagi Allah. Jadi Allah di mana? Ada yang mengatakan Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam jagat raya, tidak pula di luar jagat raya. Berarti di mana? Berarti tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada, ma'dum. Ini kelompok Mu'attilah. Alasan mereka, kita tidak boleh menetapkan sesuatu bagi Allah dari arah. Menetapkan arah berarti menunjukkan bahwa menetapkan sebuah tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman mereka. Kedangkalan mereka dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam. Akhirnya itu jawabannya. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di samping kanan, tidak di samping kiri, tidak di bawah, tidak di atas, tidak di dalam jagat raya, tidak pula di luar jagat raya. Tidak. Berarti tidak ada. Jadi yang kalian sembah itu siapa? Katanya para ulama, para penyembah berhala, kaum musyrikin, para penyembah berhala, itu masih lebih berakal dari kelompok Mu'attilah yang jawabannya seperti ini. Kenapa? Para penyembah berhala, musyrikin, ya'buduna sanam. Mereka menyembah sesuatu yang ada wujudnya. Sanam. Berhala, patung, ada wujudnya. Wa hum ya'buduna al-'adam, akan tetapi mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Mereka menyembah, siapa yang kamu sembah? Ketika ditanya di mana Allah, tidak di sini, tidak di situ, tidak di dalam jagat raya, tidak di luar jagat raya. Berarti tidak ada. Ada lagi yang mengatakan tidak boleh kita mengatakan aina Allah, tidak boleh. Tidak boleh mempertanyakan di mana Allah, itu tidak beradab. Sampai aja ada yang menyebutkan bahwa kalau ada seorang ustazah mengajarkan kepada anak muridnya di mana Allah, usir itu ustazahnya itu. Usir itu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tidak boleh menetapkan di mana Allah. Ada lagi yang mengatakan Allah di mana-mana. Wah, ini tidak kalah gilanya dari yang pertama. Allah di mana-mana. La haula wala quwata illa billah. Bisa menyebabkan seorang mengarah kepada keyakinan wahdatul wujud, al-hululiyah, yang berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya. Seperti yang disebutkan oleh Ibn Arabi atau Al-Hallaj atau mereka-mereka yang berpemikiran wahdatul wujud. Mereka mengatakan wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna.
tidaklah anjing dan babi, melainkan dia adalah sesembahan kita pula. Karena mereka meyakini semua apa yang terlihat itulah Allah. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah kelompok-kelompok yang berpaling dari Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah yang paling berbahagia dalam hal ini. Mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah di mana? Allah di atas langit. Dengan penuh keyakinan tanpa keraguan. Allah di mana? Allah di atas arasy. Mana dalilnya? Banyak dalilnya. Jelas kan? Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan untuk dirinya. Dalam 7 ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menetapkan untuk dirinya bahwa Allah Azza wa Jal beristiwa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arasy. Al-istiwa jika digandengkan dengan al-'ala, dengan 'ala, al-'ulu. Al-istiwa istawa 'ala. Itu maknanya adalah al-'uluwu wal irtifa'. Tinggi dan terangkat. Allah Azza wa Jalla Maha tinggi dari seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluknya. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Ada yang mengatakan bahwa kalau kita menetapkan Allah itu beristiwa di atas arasy, berarti kalau arasy-nya hilang sama seperti ketika seorang raja yang duduk di atas singgasananya. Kalau arasy-nya hilang, duduk di mana dia? Atau ketika arasy-nya, singgasananya ditarik, maka dia terjatuh. Ya, ini penyakit tasbih yang ada di kepalamu ini. Itu karena di kepalamu itu kalau disebut istiwa, selalu yang kamu pahami makhluk. Kalau arasnya dihilangkan, jatuh. Itu pemahaman siapa? Itu bukan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas arasy. Belum lagi dalil-dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyifati dirinya dengan sifatul ulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara namanya Al-Ali, Al-A'la, Maha tinggi. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup ulu dzat. Ketinggian Allah Azza wa Jalla, zat Allah Azza wa Jalla, dan ketinggian kekuasaan Allah. Demikian pula kedudukan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lalu bagaimana kita menyikapi sekian banyak ayat, sekian banyak hadis dan apa yang dinukilkan dari para ulama salaf yang menetapkan kesepakatan para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit yang ketujuh, berada di atas arasy, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dialah Allah Azza wa Jalla yang menguasai fawqa ibadihi. Apa itu fawqa? Di atas seluruh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis samai." Aamintum man fis samai. Di dalam bahasa Arab, fi itu bisa berubah maknanya, berganti.
huruful jar tatanawab. Huruf jar itu silih berganti maknanya. Fi bisa bermakna ala. Amintum man fis sama ay ala sama. Apakah kalian beriman dengan yang ada di atas langit? Yang ada di atas langit. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka. Mereka takut kepada Rabb mereka. Dari mana? Min fawqihim, dari atas mereka. Dari atas mereka. Oleh karena itu, amalan soleh itu naik ke atas. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibul amalus salihu yarfa'u. Naik ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, kemana? Rasulullah nyungsep ke dalam bumi. Ke atas, naik ke atas. Melewati langit demi langit. Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, ketika dikejar oleh tentara Yahudi dan mereka hendak membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Allah selamatkan Nabiullah Isa alaihissalam kemana? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Aku menidurkan kamu. Mutawaffika imunimuka, aku menidurkan kamu, bukan matikan. Nabiullah Isa alaihissalam belum mati. Aku menidurkan kamu, wa rafi'uka ilayya, mengangkatmu kepadaku. Mengangkatmu, mengangkat dari bawah ke atas. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain dalam Al-Quran Karim yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh hamba-hambanya, berada di atas arash, di mana arash itu adalah makhluk terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama as-salaf mereka menukilkan ijma'. Mereka menukilkan ijma' ulama as-salaf. Tidak ada perselisihan di antara mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Jadi itu bukan keyakinannya Ibnu Taimiyah semata. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa yang membawa pemikiran itu adalah Ibnu Taimiyah, atau yang membawa pemikiran itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab yang membawa pemikiran Wahabi. Bukan, itu dari salaf. Dan itu adalah keyakinan salafiyah. Saya nukilkan sebagian ijma' yang disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan ini. Yang pertama, Al-Imam Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr. Beliau adalah seorang dari kalangan ulama salaf, hidup di abad yang kedua Hijriyah, meninggal pada tahun 157 Hijriyah. Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, kunna wattabi'una mutawafirun naqulu inna Allah azza wa jalla fawqa arshihi wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Adalah kami dan para tabi'in seluruhnya menyatakan, jadi ini penukilan ijma', kami seluruhnya menyatakan bahwa Allah azza wa jalla berada di atas arasy-Nya. Dan kami mengimani apa yang telah disebutkan di dalam sunnah dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di atas arash. Ijma' para ulama. Yang kedua, Qutaibah bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Beliau juga hidup di abad yang kedua. Meninggal pada tahun antara abad kedua dan ketiga. Meninggal pada tahun 240 Hijriah. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, hadza qaulul a'immah fil islami was sunnati wal jamaah
na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ati 'ala arsyih kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ini adalah perkataan para imam-imam di dalam Islam, imam-imam sunnah wal jamaah, bahwa kami meyakini Rabb kami berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasy-Nya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Siapa yang mengatakan? Qutaibah bin Sa'id. Hidup di zaman salaf. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu bukan pemikiran salaf, salafun as-salih, karena ada juga yang suka menukil ulama us-salaf, salafun as-salih, mereka memuliakan salafun as-salih, tapi seringkali mereka menutup-nutupi atau mereka berdusta atas nama salaf as-salih. Ini penukilan dari ulama us-salaf. Ini ucapan mereka. Ini perkataan mereka. Menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Yang ketiga, Al-Imam Al-Muhaddits Zakaria As-Saji, meninggal pada tahun 307 Hijriah. Beliau mengatakan, al-qawlu fis sunnati allati ra'aitu 'alaiha ashabana ahlal hadithi alladhina laqinahum anna Allah ta'ala 'ala arsyihi fi sama'ihi. Pernyataan di dalam sunnah yang aku melihat para sahabat kami dari ahlul hadis, mereka yang berpegang teguh kepada hadis ahlus sunnah, yang kami temui mereka semua meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, di atas langitnya. Yang keempat, Ibnu Battah Al-Akbari, meninggal pada tahun 387 Hijriah. Jadi coba perhatikan, mulai dari abad kedua terus, dari generasi ke generasi, keyakinan mereka semua sama. Ini sekarang masuk ke abad keempat, meninggal pada tahun 387. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah, beliau sebutkan bab al-iman bi anna Allah 'ala arsyihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi khalqihi. Bab beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya dan Allah terpisah dari makhluknya dan ilmunya mencakup seluruh makhluknya. Para ulama menggunakan ungkapan ba'inun min khalqih. Allah itu terpisah dari makhluknya untuk menghilangkan kesan dari sebagian mereka bahwa ketika Ahlus Sunnah menetapkan Allah itu beristiwa di atas arasy, berarti Allah itu lengket dengan arasy, menyatu dengan arasy, yang kalau arasy itu hilang maka menyebabkan Allah terjatuh. Wal'iyadzubillah. Sehingga para ulama ingin memperjelas ba'inun min khalqih. Jangan dikira bahwa Allah itu butuh kepada arasy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy dan Allah tidak butuh kepada arasy. Allah tidak butuh kepada siapapun dari makhluknya. Di sini beliau menukilkan ijma'. Kata beliau, ajma'al muslimun minas sahabati wat tabi'ina wa jami'i ahli al-ilmi minal mu'minin anna Allah tabaraka wa ta'ala ala arsyihi fawqa samawatihi ba'inun min khalqihi wa ilmuhu muhitun bi jami'i khalqihi. Sepakat seluruh kaum muslimin dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan seluruh para ulama dari kaum mukminin bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy-Nya, di atas seluruh langitnya, dan Allah terpisah dari makhluknya. Ilmunya mencakup seluruh apa yang ada pada makhluknya, meliputi mereka seluruhnya. Tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang dilakukan oleh makhluknya. Yang kelima, penukilan dari Abu Umar At-Talamanki Al-Andalusi,
Beliau meninggal pada tahun 429 di abad yang kelima Hijriah. Tadi abad keempat, sekarang ke abad yang kelima. Bagaimana keyakinan para ulama? Dia menyebutkan dalam kitabnya Al-Wusul ila Ma'rifati Al-Usul, kata beliau, ajma'al muslimuna min ahli sunnati ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahwu dhalika min al-Qur'an annahu ilmuhu wa anna Allah ta'ala fawqa as-samawati bidhatihi mustawin ala arshihi kaifa syaa. Sepakat kaum muslimin dari ahlus sunnah menyatakan bahwa makna dari firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yang menunjukkan ilmu Allah yang mencakup mereka seluruhnya, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh langit dengan zatnya, beristiwa di atas arasnya sebagaimana yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau ini, Abu Umar At-Talamanki, termasuk di antara ulama besar dari Andalusia, dan imam, termasuk di antara imam qiraah. Yang berikutnya Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala, meninggal pada tahun 449. Beliau mengatakan, wa ya'taqidu ashabul hadith wa yashhaduna anna Allah fawqa sab'i samawatihi ala arshihi kama nataqa kitabuhu wa ulama'ul ummah wa a'yanul a'immati minas salaf lam yakhtalifu anna Allah ala arshihi wa arshuhu fawqa samawatihi. Ashabul hadith, mereka seluruhnya meyakini dan mempersaksikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya, dan dinyatakan oleh ulama umat dan seluruh para imam-imam dari kaum salaf. Tidak ada perselisihan dari mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arash, dan arash berada di atas seluruh langit-langitnya. Ini sebagian kecil dari sekian banyak penukilan dari ulama salaf yang mereka sepakat di atas keyakinan ini. Tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Dan terlalu panjang kalau kita akan menukil semuanya. Terlalu panjang. Yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah akidah yang tidak bisa diingkari, berdasarkan kitabullah, berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan kesepakatan para ulama salaf, dan bahkan berdasarkan fitrah. Tidak bisa diingkari. Seorang kalau berdoa gimana? Begini. Kalau berdoa begini. Tangan itu menghadap ke mana? Gini kan? Ke atas. Ketika seorang merasa butuh kepada Rabbnya, hatinya itu merasa kemana? Selalu menuju ke atas. Ketika dia berdoa mengharapkan apa yang ada di atas. Enggak ada yang doa begini. Diangkat kedua tangannya, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam satu majlis, di majlis Abul Ma'ali Al-Juwaini yang dikenal Imam Al-Haramain, Allah yarhamuh, dan dia terpengaruh pemikiran Asy'ari. Ketika dia membahas tentang di mana Allah, dia hendak menafikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arasnya. Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Dia mengingkari itu. Dia mengatakan Allah itu ada, dan arash waktu itu belum ada. Dan sekarang Allah berada di mana Allah berada sebelumnya. Dia tidak ingin mengatakan Allah itu di atas arash. Allah ada sebelum arash itu ada. Maka sekarang ini Allah subhanahu wa ta'ala ada di mana sebelumnya ketika arash itu tidak ada. Maksudnya dia hendak menafikan bahwa Allah azza wa jalla maha tinggi
berada di atas seluruh makhluknya, berada. Kata Abu Ja'far Al-Hamadani, kita tinggalkan dulu apa yang disebutkan tentang Arasy. Kita kembalikan kepada fitrah kita. Kepada fitrah kita. Bagaimana engkau menyikapi sesuatu yang terdapat di dalam hati manusia, tidak bisa ditolak. Ketika dia membutuhkan sesuatu, dia selalu mengharap apa yang ada di atas. Ketika dia berdoa, dia selalu menuju ke atas, memohon kepada apa yang ada di atas. Gimana kita menyikapi ini? Satu hal yang tidak bisa ditolak. Kata Abul Ma'al Al-Juwaini, hayyaranil Hamadani, hayyaranil Hamadani. Sambil dia memukul kepalanya itu, tempelan kepalanya. Aku dibingungkan oleh Al-Hamadani, aku dibuat bingung oleh Al-Hamadani. Bingung dia, tidak bisa menjawab. Fitrah tidak bisa ditolak. Ya. Lu, kalbu seseorang, sudah. Apa yang ada di atas? Amintum man fis. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Apalagi ditetapkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikenal dengan hadis al-jariyah. Haditsul jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak ada satupun ulama yang melemahkan hadis ini. Tidak ada satupun ulama. Inti dari hadis tersebut bahwa Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami memiliki seorang budak wanita, diperintahkan untuk mengawasi kambing-kambingnya, memelihara kambing-kambing Muawiyah. Walhasil budak wanita ini pun memeliharanya, dan ketika itu dia sedang lalai. Akhirnya ada serigala yang berhasil memangsa salah satu dari kambing tersebut lalu membawa lari. Berita ini sampai kepada tuannya Muawiyah, maka dia pun marah. Lalu dia menempeleng budak wanita ini, menghukumnya. Tapi setelah itu dia merasa menyesal. Maka dia pun karena penyesalannya dia ingin membebaskan wanita ini dari perbudakan. Sebelum dia membebaskan, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia menyampaikan hal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan budak wanita itu kepadaku. Ketika dia datangkan, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata wanita ini dalam riwayat yang lain sambil mengisyaratkan ke atas langit. Dia mengisyaratkan ke atas. Lalu kemudian dia mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Man ana? Siapa aku?" Wanita itu mengatakan, "Anta Rasulullah." Anta Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan wanita ini dari perbudakan. Dia adalah seorang wanita mukminah. Dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa wanita ini adalah seorang mukminah ketika dia mampu menjawab dua pertanyaan. Di mana Allah? Allah di atas langit. Siapa aku? Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipersaksikan keimanannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, disebutkan oleh Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, menukil dari Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i dalam kitab sering menyebutkan hadis ini, hadis al-jariyah ini, dan beliau mensahihkannya tanpa pengingkaran. Kata
As-Sabuni, wa inna mahtajja Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi 'ala al-mukhalifin fi qawlihim bi jawazi i'taqi ar-raqabatil kafirah fil kafarati bi hadzal khabar li'tiqadihi anna Allah subhanahu fawqa khalqihi wa fawqa sab'i samawatihi 'ala arsyihi kama huwa mu'taqadul muslimin min ahli sunnati wal jamaah salafihim wa khalafihim. إذ كان رحمه الله لا يروي خبرا صحيحا ثم لا يخلو به. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa persyaratan untuk membebaskan budak itu adalah harus dalam kondisi dia seorang mukmin. Dalam keadaan kafir jangan. Beliau berhujjah dengan hadis ini dan menyebutkan hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim tentang aina Allah fis sama, man ana anta Rasulullah. Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, tidaklah beliau Al-Imam Syafi'i berhujjah dengan hadis ini karena beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas seluruh makhluknya dan di atas seluruh langit, berada di atas arasy-Nya, sebagaimana itulah yang menjadi keyakinan seluruh kaum muslimin dari ahlus sunnati wal jamaah yang dahulu dan yang belakangan. Karena Al-Imam Syafi'i memiliki prinsip, tidaklah beliau meriwayatkan satu khabar yang sahih lalu kemudian beliau tidak mengamalkannya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Beliau mengingkari itu. Arwi haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma la aqulu bihi. Bagaimana mungkin aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian aku tidak meyakininya, mengamalkannya? Tidak mungkin. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Namun sayang sekali, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang mengingkari dalil-dalil qat'i dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, mereka juga masih berkelit. Mereka berusaha menolak hadis yang sahih ini dengan berbagai macam alasan yang sangat lemah, yang nanti insyaallah ta'ala pada sesi yang berikutnya akan kita jelaskan syubhat yang menolak hadis al-jariyah ini, kemudian kita menjawabnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.